Sebagaimana pada pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai senyawa fenolik. Nah, di sini pertanyaannya yaitu bagaimana agar kita dapat mengantisipasi agar senyawa fenolik yang kita ekstraksi selama proses melakukan ekstraksi dan isolasi ataupun identifikasi dalam senyawa fenolik itu tidak akan merusak khasiat dari senyawa fenolik itu sebagai antioksidan. Nah, ini berawal dari mulai kita mengekstraksi senyawa alam atau senyawa fenolik dari sumber bahan alam. Kita harus sebagaimana kita ketahui bahwa senyawa fenolik ini merupakan senyawa polar. Nah, di sini kita harus memperhatikan dalam melakukan ekstraksinya harus menggunakan senyawa yang sesuai dengan sifat dari senyawa yang akan kita ekstraksi. Seperti senyawa fenolik ini merupakan senyawa polar yang cenderung larut dalam pelarut polar. Maka dalam melakukan ekstraksi senyawa fenolik kita harus menggunakan senyawa pelarut polar. Dan yang kedua yaitu tentang metode yang kita gunakan dalam mengekstraksi senyawa fenolik juga harus diperhatikan, seperti halnya dalam melakukan metode ekstraksi non-konvensional, yang mana dalam melakukan ekstraksi non-konvensional itu cenderung menggunakan pemanasan yang tinggi ataupun menggunakan energi merupakan radiasi yang berenergi tinggi, yang mana akan merusak senyawa bahan alam ini ya, terutama dalam senyawa fenolik ini. Maka ketika kita melakukan suatu metode yang tidak sesuai atau metode yang menggunakan pemanasan, ditakutkan akan merusak senyawa fenolik menjadi senyawa yang artefak atau senyawa yang rusak yang akan menyebabkan senyawa itu berubah atau yang seharusnya memiliki efek farmakologi sebagai antioksidan tetapi malah menjadi toksik, ataupun memiliki aktivitas antioksidan namun dia terdapat radiasi yang lain yang membuat dia menjadi radikal bebas yang mana toksisitasnya lebih tinggi daripada farmakologinya. Nah, dengan demikian akan mempengaruhi bioaktivitas obat di dalam tubuh atau bioavailability-nya akan rusak. Kemudian waktu paruh dari obat atau dari senyawa yang akan bereaksi dalam tubuh akan menjadi pendek, sehingga metabolismenya di dalam tubuh menjadi tidak efisien. Pelarut yang paling sering digunakan untuk mengekstraksi polifenol khususnya yaitu adalah metanol, air, kloroform, N-heksana, etanol, propanol, etil asetat, dan aseton. Pelarut ini berbeda dalam polaritasnya karena mereka memiliki pengaruh yang berbeda pada ekstraksi fitokimia. Pelarut organik yang dapat dengan mudah bercampur karena mereka dipertimbangkan ketika tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil ekstraksi seperti yang disarankan dalam beberapa penelitian. Dan kemudian teknik konvensional yang paling banyak digunakan untuk mengekstraksi senyawa fenolik dari bahan tanaman atau bahan alam yaitu soklet, perkolasi, dan maserasi. Jadi intinya kita harus memperhatikan pelarut yang digunakan, kemudian metode apa yang paling cocok digunakan dalam melakukan ekstraksi dari senyawa fenolik ini.